SD Negeri Gardu Mukti, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 5 yaitu ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran ke-1 di kelas 5. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di antara kalian yang tadi pagi datang ke sekolah paling awal? Saya Kak. Keila, silakan pimpin doa teman-temannya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Sekarang Bapak mau cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat. Coba kalian perhatikan sekarang. Kira-kira lingkungan sekolah kita dekat dengan apa? Kebun. Kebun, ya. Kemudian Sungai. sungai. Seberangnya sungai ada apa? Sawah. Sawah. Nah, dekat lingkungan sekolah kita itu dekat dengan kebun, kemudian sungai, dan seberangnya sungai itu ada sawah. Ada apa aja di kebun? Coba. Ada apa aja di kebun? Rambutan. Pohon rambutan. Ada apa lagi? Pohon singkong. Pohon singkong. Terus apa lagi coba? Pohon pepaya. Pohon pepaya. Ada Kelelawar. kelelawar, makan rambutan ya. Kemudian apa lagi? Ada semut. Semut yang berbaris-baris ya, di pohon rambutan. Kemudian apa lagi? Apa Ulat. lagi? Ulat, ya ulat. Nah, sekarang kita kelompokkan. Di kebun itu tumbuhannya ada apa aja? Tumbuhannya ada pohon rambutan, kemudian Pohon pepaya.
singkong, pohon pepaya, kemudian ada apa lagi yang ada di kebun? Rumput. Rumput, ya. Sekarang hewannya apa aja hewannya? Ada Kupu-kupu. kupu-kupu, tadi kelelawar, ya. Kemudian ada ular, ada semut. Itu komponen di ekosistem kebun. Kalian tahu tidak apa itu ekosistem? Tidak. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antar semua makhluk itu dengan segenap unsur lingkungannya. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan ada komponen ekosistem kebun tadi sudah disebutkan. Nah, jadi komponen ekosistem itu adalah makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup yang ada pada suatu lingkungan. Nah, kemudian komponen ekosistem itu ada dua macam. Yang pertama ada biotik. Biotik itu yaitu semua makhluk hidup. Sedangkan yang kedua yaitu abiotik. Nah, biotik itu yang tidak hidup. Contohnya ada batu, ya, tanah, dan lain-lain. Tuh. Nah, kalian rumahnya ada yang dekat dengan sawah tidak? Saya, Pak. Serin, rumahnya dekat dengan sawah? Iya. Coba sebutkan kira-kira di sawah ada apa aja? Ada apa di sawah? Padi. Padi. Kemudian apa lagi? Kata. Kata. Tikus. Tikus. Apa lagi? Sawah. Ular. Ular. Burung. Burung. Ada burung pipit, ada burung elang. Nah, di sawah itu. Nah, itu yang ada di ekosistem sawah. Nah, itu komponen ekosistem sawah. Nah, sekarang di tempat tinggal kalian ada apa aja? Di rumah kalian ada apa? Pak? Bunga. Bunga apa? Bunga aglonema. Bunga aglonema. Kemudian ada apa lagi coba di rumah kalian? Ada kelinci. Kelinci, ya punya kelinci. Itu hewan yang ada dan tumbuhan yang ada di lingkungan kalian. Hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu tentang ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran ke-1. Di sini mata pelajarannya ada IPA dan bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian ya, nanti disajikan video pembelajaran. Kalian dapat menganalisis ketepatan komponen jaring-jaring makanan. Kemudian mengamati video tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Nah, kalian nanti dapat memberikan contoh jaring-jaring makanan. Selanjutnya, kalian nanti berdiskusi ya, secara kelompok. Nah, kalian dapat menyajikan presentasi secara lisan dari hasil pengamatan dan pengumpulan informasi tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, nanti kalian mengamati video tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Kalian dapat membuat sebuah poster, ya, sebuah poster tentang hubungan antar makhluk hidup dan jaring-jaring makanannya pada suatu ekosistem. Kemudian nanti disajikan teks bacaan yang berjudul Oknum Manusia Penyebab Ketidakseimbangan Ekosistem. Kalian dapat mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelasnya pada teks bacaan. Selanjutnya, kalian nanti berdiskusi kelompok. Kalian dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah teks bacaan tadi dan dibuatkan menjadi peta pikiran. Ya, itu. Ya. Sekarang, nih, perhatikan
Ratusan hektar sawah di Kampung Salajambu, Desa Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Sudah 3 bulan lamanya para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen kini rusak karena hama tikus. Di Desa Ciracap sendiri ada sekitar 150 hektar sawah yang terancam gagal panen oleh hama tikus. Yang saat ini puluhan petak sawah sudah rusak. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung dengan cara mencegah hama tikus ini. Akibat masih kekurangan pengetahuan tentang pencegahan hama di pesawahan, para petani berharap agar adanya bantuan atau pelatihan khusus dari Dinas Pertanian setempat terkait tata cara untuk mengusir hama tikus dan hama lainnya. Sekarang mau panen nggak mungkin panen ini karena gagal diserangan tikus. Karena itu saya ini sini kemungkinan sini udah begini ini. Bagaimana nanti kalau ada itu kasih sayang dari pemerintah dari Dinas Pertanian itu ya saya mohon pertolongannya bagaimana semua mestinya itu. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sekarang Bapak akan kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kemudian nanti kalian membuat beberapa pertanyaan tentang video permasalahan yang sudah Bapak tampilkan di depan. Kalian nanti dalam kelompok membuat pertanyaan tentang permasalahan tersebut dengan teknik 5W1H. Apa? Kata-katanya apa? Bagaimana? Apa? Siapa? Di mana? Dan kenapa ya? Jadi kalian buat dulu apa? Bukan pakai kata apa tentang video tersebut yang terjadi pada video tersebut. Silakan kalian nanti berdiskusi dalam kelompok ya. Kemudian buat pertanyaan yang sudah Bapak terangkan tadi. Silakan kalian berkelompok. Silakan. Kalian sudah Bapak kelompokkan. Nah, sini ada 3 kelompok. Sebelah sini ada kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang silakan buku tulisnya, alat tulisnya dikeluarkan dulu. Kalian tuliskan di buku tulis. Tadi tugas membuat pertanyaan tentang video yang sudah Bapak tampilkan. Silakan kalian tulis di bukunya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kalian bacakan ya. Setiap kelompok membacakan hasil pekerjaannya. Silakan kalian buat ya, pertanyaan tadi. Boleh dengan kata tanya apa, bagaimana, kemudian apa. Sudah Pak. Sudah selesai? Sudah. Kelompok kedua udah belum? Sudah. Sudah.
kira-kira untuk mengatasi gagal panen serangan hama tikus tadi yang sudah dijelaskan pada video tersebut, permasalahan yang tadi ada yang muncul, kira-kira bisa dikendalikan, diatasi dengan apa? Diracun tikus aja, Pak. Diracun tikus. Mata kelompok 3 katanya ya, diracun tikus. Bisa diracun tikus pakai obat kimia, yaitu dengan kimia. Nah, ada lagi yang lain. Coba yang alami kira-kira. Nah, di sini ada yang alami ya, syarat mengatasi hama tikus di area persawahan itu, yaitu dengan pembangunan rubuhan ya. Apa itu rubuhan? Rumah burung hantu. Nah, rumah burung hantu. Kita tahu sebelumnya ada rubuhan? Tahu. Tahu tidak? Ini kawan kalian ada nggak? Enggak. Belum ada ya? Nah, di sini. Caranya selain dengan kimia, tadi dengan racun tikus, pemberian racun tikus, bisa dengan pembangunan rumah burung hantu. Nah, ini sangat efektif di sini ya. Syarat alami mengendalikan hama tikus. Di sini. Pemasangan rubuhan itu tuh merupakan salah satu cara alami yang paling efektif dan efisien dalam mengendalikan tikus. Kemudian pemanfaatannya relatif murah dan tidak memiliki dampak negatif pada pencemaran lingkungan. Nah, kalau tadi pakai kimia itu menggunakan kimia bisa mencemari lingkungan, tanahnya ya kena racun tikus, kemudian nanti airnya ya pesawahan. Nah, jenis burungnya itu ya burung hantu. Kalian tahu burung hantu? Tahu. Nanti tikusnya yang ada di sawah itu akan diburu ya, akan dimangsa oleh burung hantu sehingga akan terkendali. Misalkan tikusnya banyak nih, banyak tikus, langsung tuh dimakan sama burung hantu. Jadi tikusnya nggak terlalu banyak ya, jadi ada tikus, cuman nggak terlalu banyak, terkendali. Bapak punya video pembelajaran lagi. Di sini judulnya tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Judulnya apa? Judulnya Hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini. Hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua macam ekosistem, yang pertama alami, yang kedua buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya, sungai, laut, dan gunung. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya, kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Perhatikan gambar berikut ini, merupakan contoh rantai makanan. Padi sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, rumput dimakan oleh tikus. Setelah itu, tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang, dan elang jatuh ke tanah diuraikan oleh bakteri. Bakteri inilah yang membuat tanah menjadi subur. Jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai makanan atau sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan gambar berikut ini,
merupakan contoh jaring-jaring makanan. Cara menjaga keseimbangan ekosistem, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau, dan melakukan reboisasi. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan, di sini Bapak akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik LKPD 1 di sini. Ya, kelompok nanti kebagian. Di sini ada gambar hewan, di situ tumbuhan. Nah, kalian membuat di situ jaring-jaring makanan, rantai makanan sesuai gambar yang sudah Bapak siapkan di sini. Silahkan cari di situ buat rantai makanan, kemudian buatkan jaring-jaring makanan kira-kira. Ya. Nah, gunting. Pilih gambar yang akan dibuatkan oleh kalian. Jadi rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Di situ ada petunjuknya ya. Tuh, petunjuk lembar kerja di situ. Pertama, pandu silahkan. Kemudian silakan ya, kerja sama. Ada yang gunting, ada yang gimana? Iya, ini nggak apa-apa. Sesuai itu aja ya. Silakan cari lagi kalau sudah jadi itu ada rumah sepatu, kemudian ada apa itu? Sepatu itu belalang, ya belalang, kata, elang, berulang. Di mana coba kira-kira itu? Kelompok 1. Ekosistem mana? Ada rumah tubun. Bapak akan bagikan karton di sini. Ini kata siapa nih? Setiap kelompok dapat 1. Kalian buat di sini jaring-jaring makanan, tempelkan nanti di situ ya. Kemudian nanti kasih panah ya. Nah, buatkan di sini, buatkan jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun di sini nih. Bapak sediakan gambarnya. Kemudian nanti kalian susun ya, buatkan pada karton tersebut jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun di sini. Jadi kalian gunting judulnya, kemudian nanti di sini tempelkan, kemudian gambar-gambar hewan dan tumbuhannya kalian gunting dan tempelkan juga. Jangan lupa nanti kasih panah ya, jaring-jaring makanan. Ini nanti kita dijelaskan ke depan. Ada hewan apa, ada tumbuhan apa dimakan oleh apa, kemudian prosesnya. Nih ya. Silakan. Silakan tempelkan. Kalau sudah digunting, silakan tempelkan sesuai jaring makanan. Awas urutannya ya, urutannya. Ini ada gambar apa aja nih? Ini
diketahui ya. Ini bunga apa ini? Bunga sepatu ya. Ada kata di situ. Coba kalau kopi nggak? Mana kopi hasilnya? Udah mulai kelihatan ya. Bagus, bagus ya. Tinggal nanti dikasih mana? Kasih panah, kira-kira ada apa di situ? Ada tikus, makan apa tikus? Nah, tikus nanti dimakan oleh apa? Kita kasih panah ya. Iya. Tinggal diberi panah ya. Sudah selesai membuat posternya? Sekarang kalian perwakilan kelompoknya bacakan di depan hasil pengerjaan kalian bersama teman kelompok. Itu membuat poster jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun. Ya, silakan kelompok yang berani maju ke depan. Duluan siapa? Kelompok mana? Kelompok 1 ya, silakan. Silakan kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ya, perhatikan di depan. Yang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Jaring-jaring makanan ekosistem kebun. Sawi dimakan tikus. Sawi dimakan belalang. Sawi dimakan ulat. Terus? Bunga sepatu dimakan ulat. Iya, ulatnya dimakan. Ulat dimakan burung pipit. Belalang dimakan burung pipit. Ya. Tikus dimakan elang. Belalang dimakan katak. Ya. Belalang dimakan burung pipit. Nah, Katak jadi dimakan elang. Burung pipit dimakan elang. Jadi di situ, nah hasil kerja kelompok 1 ini hasil diskusinya kita membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun. Itu tuh udah berurutan. Di situ ada bunga sepatu, ada sawi, kemudian hewannya ada tikus, ulat, belalang, burung pipit, dan juga ini apa itu yang terakhir? Burung elang. Ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, bagus. Bagus ya, kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Jadi, ya, perhatikan ke depan. Tadi kelompok 1 teman kalian nih, ya. Teman kalian sudah ke depan. Sudah mengerjakan hasil diskusinya. Perhatikan ke depan. Ya. Halo? Halo? Masih fokus ya. Sini, Bapak akan membacakan kembali hasil pengerjaan kelompok 1 tadi ya. Semuanya kan kebagian ekosistem kebun. Perhatikan lihat pengerjaan yang lain. Ada yang berbeda atau sama? Sini ada apa? Jaring-jaring. Jaring-jaring apa? Makanan. Judulnya apa?
Jaring-jaring makanan ekosistem kebun. Jaring-jaring makanan pada ekosistem Kebun. ekosistem Kebun. kebun. Tadi ada di sini sawi, ya. Sawi dimakan oleh apa tadi? Oleh tikus. Tikus. Ya. Dimakan Kemudian oleh belalang. sawi dimakan oleh Belalang. belalang. Dimakan ular. Apa yang dimakan ular? Sawi dimakan ular. Kemudian tadi ada bunga sepatu di sini ya. Bunga sepatu. Dimakan oleh ular. Bunga sepatu dimakan oleh ular. Kemudian belalang dimakan apa lagi di sini tadi? Dimakan burung pipit dan dimakan katak. Di sini dimakan Burung pipit. kata. Ya. Nah, kemudian belalang juga dimakan oleh burung. Pipit. Kalian tahu burung pipit? Tahu. Kemudian katak dimakan oleh apa? Katak dimakan oleh burung elang. Burung elang, ya, burung Elang. elang. Tikus dimakan burung elang. Tikus makan burung elang. Kemudian Burung pipit dimakan oleh burung elang. burung pipit dimakan burung elang. Jadi puncaknya itu di burung elang. Nah ini jaring-jaring makanan pada ekosistem apa? Kebun. Ya, di sini tumbuhannya ada sawi dan bunga sepatu. Hewannya ada apa aja? Oke, ya, sudah mengerti ya. Ya. Halo. Halo. Hai. Tepuk semangat. Sekarang Bapak akan memberikan sebuah teks bacaan di sini. Judulnya yaitu tentang oknum manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Nah, di sini kalian akan bawa bagikan ke HPD 2 di sini ya. Kemudian kalian nanti baca ya, teks bacaannya dan juga cari kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Cari apanya? Bapak? Kalimat utama dan kalimat penjelasan. Kalimat utama dan Kalimat penjelasan. kalimat utama dan kalimat penjelas. Saya akan kalian cari di sini. Baca dulu petunjuknya, isi dulu namanya. Silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Isi namanya ya, udah isi namanya. Kemudian ini petunjuknya baca. Pertama itu baca dulu ya dengan cermat di sini. Tarik. Nah, di sini ya. Baca teks bacaannya di situ. Kemudian nanti setelah dibaca ya, setelah dibaca buka-buka. Baca. Nanti kalian cari kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Iya. Ya. Baca dulu ya. Ada berapa paragraf tuh di situ? Ada berapa coba? 1. Ada 5 paragraf. Ya. Setiap paragraf kalian cari kalimat penjelas, kalimat utamanya. Nanti kalau sudah terkumpul, kalian tuliskan di sini. Kemudian nanti kalian buat peta pikiran. Ya. Silakan sekarang kalian kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan. Tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan yang timbul di awal dari pembelajaran, yaitu tentang serangan hama
dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, yang mencelmarkan lingkungan. Ada lagi tadi yang alami apa? Pembangunan rubuhan. Iya, pembangunan rubuhan. Pembangunan rubuhan yaitu rumah gulung hantu. Nah, itu secara alami dapat membasmi permasalahan yang ada pada tadi di awal, yaitu gagal panen yang disebabkan oleh hama tikus. Nanti kan dibangun rumpuhan, kemudian nanti ada burung hantunya memangsa tikus-tikus yang memakan padi, jadi terkendali seperti itu. Jadi harus seimbang dalam sebuah ekosistem itu. Tadi di ekosistem sawah diseimbangkan ya, oleh burung hantu yang memangsa tikus-tikus yang menyerang apa? Padi. Ya. Tadi juga kita sudah belajar tentang masalah kalimat utama, kalimat terjelas yang pada satu teks bacaan dan disebutkan tadi pada pikiran pada RKP 2. Terima kasih kepada yang tadi kelompok yang sudah aktif ya. Kemudian tadi siapa ada yang sudah aktif bisa kasih tepuk tangan buat semuanya ya. Sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasi di sini tentang pembelajaran hari ini. Silakan kalian isi secara masing-masing mandiri, isi namanya dulu. Kemudian isi soal-soalnya. Selesai? Saya kumpulkan soal evaluasinya. Silakan dibereskan yang alat tulisnya. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini ya, dengan ucapan hamdalah